Salam. Ada sukacita? Puji Tuhan ya. Selamat datang Bu Kasimin. Sudah lama tidak berkumpul bersama. Kami sangat bahagia Ibu bisa rawuh kembali dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Ya. Tadi kita menyanyi karena kasih-Nya sekarang ku ada ya. Bapak Ibu ada sampai hari ini karena topangan tangan Tuhan ya. Sebab itu kita perlu bersyukur. Jangan sampai ada seorang pun yang berkata karena saya kuat, karena saya bekerja, karena saya ya. Tapi semata-mata karena Tuhan yang menopang kita. Puji Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang lawatan Tuhan. Tuhan melawat sida-sida. Tuhan melawat orang yang rindu akan Tuhan ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Tuhan melawat umatnya ya. Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi titik yang terendah, ketika kita down ya, ketika kita tidak ada harapan, atau mungkin saat kita sakit, apa yang kita harapkan? Kita harapkan ada orang yang bisa ngerti kita, gitu kan? Kita harapkan ada orang yang bisa datang menengok kita, ya, memberi penghiburan, ya. Dan itulah yang namanya lawatan. Lawatan manusia itu memang kita perlukan. Tetapi lebih dari itu, biarlah kita merindukan lawatan Tuhan. Dan Tuhan siap melawat kepada siapa? Orang yang merindukan Dia. Kita baca Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68, kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca bersama-sama. Lukas 1 ayat 68. Ya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Silakan duduk. Nyanyian Sakaria ini, pujian Sakaria ini diungkapkan ketika dia melahirkan seorang anak yang sudah lama, dia sebetulnya sudah tua ya. Baru melahirkan Yohanes yang ditentukan Allah untuk pembuka jalan bagi Tuhan Yesus ya. Nah, saudaraku, sehingga dia merasa bahwa Mesias yang hadir itu sebagai lawatan Tuhan bagi umatnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan lawatan Tuhan. Tuhan datang dalam bentuk manusia, dalam pribadi Yesus untuk melawat umatnya. Sebab itu ketika Dia datang ke dunia, Dia merangkul orang-orang berdosa, pemungut cukai, ya, pegawai-pegawai pajak, seperti Lewi ya, Sakeus ya, orang-orang yang dibenci sama orang-orang sebangsanya waktu itu karena dia menarik pajak lebih dari yang biasanya. Karena dituntut oleh pemimpin penjajahnya ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang berdosa, tapi untuk orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Ketika ada seorang janda punya anak satu, laki-laki meninggal, susah kayak apa ya? Tapi Tuhan Yesus bilang, ibu jangan nangis. Dan Tuhan membangkitkan anak yang mati. Banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan. Pertolongan yang diterima oleh manusia saat itu, tujuannya apa? Tujuan Yesus menunjukkan pertolongan demi pertolongan itu, tujuannya supaya manusia tahu
Yesus itu Mesias dan mereka percaya kepada Yesus sebagai pelepas dosa, pembebas dosa. Bukan hanya pertolongan demi pertolongan, sakit sembuh, yang susah dihibur, ya, yang dalam keadaan masalah Tuhan beri jalan keluar, bukan itu saja. Tetapi tujuannya adalah lawatan Tuhan terhadap pribadi lepas pribadi, sehingga mengubah seseorang untuk makin mengenal siapa Allahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, mari, apa sebetulnya yang kita kejar ketika kita ikut Tuhan? Mujizatnya atau pribadi Yesusnya? Mujizat demi mujizat Tuhan sanggup melakukan, ya. Pertolongan demi pertolongan yang mustahil pun Tuhan sanggup. Nanti kita bisa melihat contohnya. Hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter spesialis sekalipun, Yesus sanggup melakukan. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, Yesus sanggup untuk pertolongan di dunia ini. Orang kelaparan, Tuhan sanggup mengenyangkan mereka walaupun dengan modal yang sedikit. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Tapi itu hanya sebatas di dunia ini. Yang lebih penting bukan mujizat yang Tuhan mau kita percaya, tapi Tuhan mau supaya pribadi Yesus itu menjadi bagian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala musim, keadaan apapun. Jangan hanya saat susah kita datang sama Tuhan, tapi saat susah, saat senang, saat kuat, saat lemah, kita mau tetap Yesus yang mempesona kita, ya. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya, tapi Yesus itu yang harus mempesona hati kita. Puji Tuhan. Ya, kejarlah lawatan Tuhan, ya. Karena lawatan Tuhan itu akan membuat iman kita bertumbuh. Kita akan melihat beberapa contoh dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tolong dibacakan. Lukas 17 ayat 11. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada 10 orang kusta. Ketika Yesus dalam perjalanan, ya, ada 10 orang kusta dari Yerusalem menyusur perbatasan Samaria. Kita tahu Yesus itu orang Yahudi, Samaria itu orang campuran. Dan orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan baik dengan orang Samaria. Dan di situ ada 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini tentu bukan orang Samaria semuanya, ya. Orang campuran, karena orang kusta itu dibuang, tidak boleh masuk di dalam kota. Dan ketika Yesus lewat, semua 10 orang itu berteriak, "Yesus, tolong kami. Guru, kasihanilah kami." Orang kusta itu terbuang, tersisih, ya. Dan ini sangat menderita, bukan hanya soal penyakitnya, tapi mental.
Ya. Mental juga tersisih. Dulu ketika COVID terjadi, orang yang terkena COVID di karantina dan tidak boleh ada orang yang mendekat. Kalau ada orang ingin memberi apa-apa dicantolkan di pintu, itu semakin membuat jiwanya tertekan. Aduh, ternyata aku dihindari orang. Lah orang kusta ini bukan soal sakit penyakit tubuh, soal sakit kusta, tapi dia sakit dalam batinnya karena tersisihkan. Bapak Ibu senang kalau disisihkan orang, tentu kita tidak suka. Atau kalau tidak diperhatikan, jiwa kita merana, bahkan kita tertekan, nelangsa. Haleluya. Tapi ketika mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan cuma berkata pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena waktu dulu yang menentukan ini sakit kusta atau tidak itu imam. Ya, diperiksa sama imam, oh ya kamu sudah sembuh, oh kamu masih sakit. Ya, jadi Tuhan cuma berkata tunjukkan dirimu kepada imam. Haleluya. Dan ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan dirinya kepada imam, 10 orang kusta ini sembuh. Orang kusta ini bisa kan berpikir, loh aku dalam keadaan kusta kalau menunjukkan diri kepada imam makin malu nanti. Wong masih kusta kok menunjukkan diri makin malu. Tapi mereka bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dan akhirnya mereka sembuh di tengah jalan. Belum sampai kepada imam, salah seorang merasa, loh aku sudah sembuh, aku balik kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Tapi 9 orang tidak balik. Padahal tahu yang menyembuhkan itu siapa? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Berterima kasih. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, loh kok cuma 1? Mana yang 9? Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah mengucap syukur, dipertanyakan sama Tuhan. Ya, ditanya-tanya, mana nih orang sudah aku berkati, kok gak berterima kasih itu ya. Nah saudaraku, jangan kejar berkatnya. Kejarlah Tuhan Yesus. Saya dulu waktu anak-anak kecil saya ajarkan, kalau waktunya doa mereka bermalas-malasan, saya bilang, ditunggu Tuhan. Tuhan nanti tanya-tanya, mana ini Didin, mana ini Yosi, ya. Ayo ditunggu Tuhan. Nah saudaraku, jangan sampai Tuhan bertanya-tanya. Ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah ditopang, ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita bisa hidup sampai hari ini, bisakah kita merenungkan semua karena Engkau, semua karena kasih, dan kita datang mengucap syukur. Ini orang kusta, dia kembali kepada Tuhan, sementara yang 9 hilang. Nah saudaraku, kenapa orang kusta ini bisa kembali? Karena dia bukan hanya butuh kesembuhan, tapi dia melihat pribadi Yesus itu jauh lebih penting dari kesembuhan. Pribadi Yesus jauh lebih penting dari mujizat. Sebab itu dia kembali. Haleluya. Apa motivasi kita mengikut Tuhan? Hanya mendapat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat. Tapi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu harus menumbuhkan iman kita sampai kita mengenal siapa Yesus. Miliki, hargai bahwa Yesus itu lebih penting. Hanya Yesus yang mempesona hati. Kalau hanya Yesus yang mempesona kita, percobaan macam apapun, kondisi macam apapun, itu tidak akan membuat kita mundur. Tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Ya. Kalau motivasi kita ikut Tuhan itu hanya berkat, pertolongan demi pertolongan, maka kondisi yang akan membuat kita menderita juga akan membuat kita mundur dari Tuhan. Haleluya. Mari perhatikan saudaraku, inilah lawatan Tuhan, ya. Kejarlah lawatan Tuhan yang bisa menumbuhkan
iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, lawatan Tuhan itu menumbuhkan seperti orang kusta ini. Tadinya Yesus, Guru, kasihanilah aku, kasihanilah kami. Karena apa? Mereka sedang sakit kusta. Mereka butuh kesembuhan. Tapi setelah disembuhkan, mereka bukan hanya memuliakan atau bersukacita karena kesembuhan itu, tetapi mereka seorang Samaria ini balik dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, mari kita belajar dari sini. Kita tidak mengejar kesembuhan, tetapi yang kita kejar pribadi Yesus. Dan ketika saudara mendapat mujizat kesembuhan, mendapat mujizat pertolongan, ya, ayo kita renungkan siapa yang memberikan pertolongan itu. Bukan jenis pertolongan itu yang kita harapkan, tapi pribadi Yesus yang membuat mujizat. Itulah yang harus kita kejar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, contoh yang kedua, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, silakan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. 38 tahun bukan waktu yang sedikit, ya, bukan waktu yang sebentar. Dan orang lumpuh ini sudah 38 tahun merasakan, istilahnya sudah terbiasa dalam kelumpuhan. Dan saat dia sebetulnya dia merindukan kesembuhan itu, sebab itu dia datang ke tepi kolam karena dia merasa bahwa kolam ini yang memberi harapan buat saya. Sebab itu dia datang di kolam Betesda
yang menurut kepercayaan orang sewaktu-waktu airnya berkocak karena ada malaikat mandi katanya, ya. Ada malaikat mandi dan ketika malaikat itu sudah selesai mandi, siapa pertama kali masuk akan sembuh. Nah, orang lumpuh 38 tahun ini dia mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Tapi begitu kolamnya berkocak, sudah kedahuluan orang masuk karena dia lumpuh. Gak ada orang yang memasukkan. Nah, akhirnya kalau saudara menjadi orang yang lumpuh ini, tentu kita merasa tidak ada harapan. Hopeless. Tidak ada harapan, putus asa. Tapi saat itu Tuhan tahu bahwa orang ini sedang dalam kondisi putus asa. Sebab itu Tuhan tanya khusus kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Ternyata dia masih mengharapkan kesembuhan. Bukan dia lagi, sudahlah dalam keadaan lumpuh aku sudah tidak bisa sembuh lagi. Bukan, dia masih mengharapkan kesembuhan itu. Apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Mungkin kondisi yang membuat saudara putus asa sampai lupa Tuhan. Padahal Tuhan sedang bertanya, maukah engkau sembuh? Ndak usah. Wes aku pokoknya aku sudah ndak bisa sembuh. Aku sudah. Saudaraku, coba dengarkan telingamu, buka telingamu bagi suara Tuhan. Jangan suara hatimu yang dibesarkan. Suara putus asamu, suara kebencianmu, suara kepahitanmu yang tidak bisa mengampuni orang, yang membenci seseorang. Tapi buka telingamu bagi Yesus. Maukah engkau sembuh dari kelumpuhanmu? Orang lumpuh itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita tidak lumpuh secara jasmani, tapi rohani kita lumpuh. Kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa bermurah hati, kita tidak bisa mengucap syukur. Itu kelumpuhan rohani. Dan Tuhan bertanya, apakah engkau mau sembuh? Dan orang lumpuh ini bilang, ketika kolam berkocak, dia mengungkapkan peristiwanya, dia mengungkapkan alasannya, kenapa aku gak mau sembuh. Aku pengen sembuh, tapi aku gak bisa. Haleluya, kolam itu tidak bisa memberi aku kesembuhan. Kemudian Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu. Hanya sebuah ketaatan yang Tuhan butuhkan untuk kita tidak lumpuh dari kerohanian kita. Hanya sebuah ketaatan. Haleluya. Banyak orang merindukan, aku ingin berbuat baik, aku ingin melakukan, aku ingin mentaati, tapi aku tidak bisa. Tidak bisanya itu mengikat kita sampai kita lumpuh. Sebab itu ayo, Tuhan, sekalipun berat buat saya, tolong supaya aku bisa berbuat baik, mentaati firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Haleluya. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Dan orang lumpuh ini sembuh oleh karena ketaatannya. Dia bangun, ternyata bisa bangun. Ternyata bisa bangun. Tuhan cuma bilang bangun. Itu hanya niat hati saja, ya. Banyak orang berkata tidak bisa karena tidak ada niat. Banyak orang berkata aku tidak mampu karena tidak ada niat. Tapi orang lumpuh ini Tuhan cuma bilang bangun. Ternyata dia bisa bangun. Ada niat di dalamnya. Bangun, berdiri. Sekarang bukan cuma berdiri, angkat. Wah. Baru bisa berdiri, sudah dikasih tugas ngangkat-ngangkat. Dan Tuhan bilang berjalan. Pada hari itu hari Sabat yang orang tidak boleh bekerja sama sekali. Ketemu dengan orang-orang Farisi. Loh, ini hari Sabat kok kamu bawa angkat-angkat? Siapa yang menyuruh kamu? Orang yang sudah menyembuhkan aku, menyuruh aku. Nah saudaraku, kita melihat ada
proses pertumbuhan iman di dalam orang lumpuh. Yang tadinya karena dia taat, kemudian dia sembuh. Dia hanya menerima kesembuhan selama 38 tahun, baru dia bisa merasakan, bisa berjalan. Haleluya. Walaupun dia belum tahu siapa yang menyembuhkan itu. Dia belum tahu. Dia bilang cuma orang itu yang menyuruh aku mengangkat. Ya, orang-orang Farisi marah ya. Kamu tidak boleh, kamu harus taati hukum hari Sabat. Ya, kamu harus tidak boleh bekerja. Selama 38 tahun setelah dia sembuh, apa yang dia lakukan? Dia ada di dalam bait Allah. Haleluya. Ya, dia ada di dalam bait Allah. Tadinya cuma di pinggir kolam. Haleluya. Saudaraku, kelumpuhan rohani membuat kita berat melangkah untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah kelumpuhan rohani. Haleluya. Tapi setelah disembuhkan, ternyata orang ini ketemu Tuhan di dalam bait Allah. Haleluya. Dan Tuhan bilang, kamu sudah sembuh. Ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Nah saudaraku, kita periksa diri kita masing-masing. Selama kita ikut Tuhan, apakah kita masih lumpuh? Tidak bisa melihat atau tidak bisa berjalan melakukan perintah-perintah Tuhan. Atau menanggapi setiap suara Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Seringkali yang membuat kita lumpuh itu adalah kekerasan hati kita. Ya. Atau tidak ada niat sama sekali. Itu yang membuat kita lumpuh. Tapi orang lumpuh ini ketika dia disembuhkan, ketemu Tuhan di dalam bait Allah. Saya bacakan ulang ayat yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pertumbuhan iman kita harus makin hari makin mengenal Yesus, makin merindukan Yesus, dan makin meminimalisir dosa. Ya, kalau kita tahu itu dosa, jangan dirangkul. Ketika ada orang yang memberi nasihat, jangan begitu. Ayolah, ya, wes tidak bisa. Aku sudah kadung jengkel misalnya. Aku sudah kadung seperti ini. Kita tidak bisa mendengarkan. Dan itu yang membuat kita lumpuh. Mari, kalau saudara tidak ingin lumpuh, dengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar dan kita ngerti, cobalah untuk melangkah. Ya, coba untuk melangkah. Kalau saudara ingin lumpuh seterusnya, ya monggo saja. Ya, tapi ketika kita ingin Tuhan, aku bukan hanya sehat jasmani, tapi rohaniku harus sehat. Apa yang aku dengar daripadamu, aku mau belajar melakukan. Haleluya. Dan Tuhan bilang, kamu sudah sembuh, kamu ada di dalam bait Allah, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Untuk apa? Dikatakan oleh Tuhan, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kita sudah mendapat pertolongan demi pertolongan, pembebasan, perubahan hidup mungkin. Jangan berbuat dosa lagi. Mungkin karena nilai setitik, karena sebuah kesalahpahaman sedikit membuat kita membara, membengkak, bagaikan ragi di dalam hati kita yang membuat kita berapi-api untuk mengembangkan kebencian, mengembangkan dosa. Dan itu akan membuat kita lumpuh. Makanya Tuhan bilang,
supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Lumpuh 38 tahun itu sudah buruk. Kalau kamu berbuat dosa lagi akan terjadi yang lebih buruk lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada satu pertumbuhan ya. Mujizat yang diterima oleh orang yang lumpuh 38 tahun ini membuat pribadinya berubah. 38 tahun tidak pernah beribadah dan kemudian dia bisa beribadah. Ada satu pertumbuhan. Bukan karena sudah sembuh, wah bersorak seperti 10 orang kusta, 9 orang kusta. Sudah disembuhkan, lupa sama yang menyembuhkan. Tapi orang lumpuh ini, dia mencari Allah karena dia belum tahu siapa yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Yesus dia belum tahu. Sebab itu dia datang ke bait Allah untuk mengucap syukur. Dan di situ ternyata ketemu Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu berangkat untuk datang beribadah, rindukan di dalam hatimu, aku ingin ketemu Tuhan. Aku ingin mendengar suaranya. Haleluya. Karena di bait Allah Tuhan Yesus hadir. Dan Yesus akan memberi perubahan. Setelah dia datang ke bait Allah. Haleluya. Dia dipesan oleh Tuhan di bait Allah. Dia terima pesan firman Allah. Dia terima pesan dari Tuhan Yesus. Apa yang saudara harapkan ketika datang ke bait Allah? Atau cuma kegiatan aku sudah beribadah? Ini yang paling penting. Kita datang ke bait Allah untuk menerima pesan dari Allah. Ini yang penting. Karena firman Allah itu yang akan membuat kita hidup rohani kita. Bahkan firman Allah itu yang akan memelihara kita. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi manusia hidup itu oleh firman Allah. Jadi firman Allah itu berkuasa untuk memelihara jiwamu, memelihara tubuhmu. Haleluya. Sebab itu ketika kita sudah menerima mujizat, datang ke bait Allah, ucapkan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Dan setelah dia mendapat pesan dari Tuhan, ayat 15 mengatakan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Sekarang ketika dia kenal, oh ini toh yang menyembuhkan aku. Dia tidak tinggal diam. Dia keluar menceritakan kepada orang yang tadi tanya. Dia tidak takut resiko ya untuk dikucilkan. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi benci hari Sabat, kamu kok pikul-pikul, kamu kok kerja keras, siapa yang nyuruh kamu? Dan orang-orang Yahudi benci sama Tuhan Yesus karena merusak kegiatan hari Sabat. Sebetulnya bukan kegiatan itu yang Tuhan mau, tapi hari Sabat di dalam hati, perhentian dengan Tuhan, ini yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, saudaraku, ada satu pertumbuhan. Dia bukan hanya terima kesembuhan, tapi ada perubahan. Ini loh, lawatan Tuhan. Ini yang harus kita kejar ya. Bukan cuma kesembuhan, 38 tahun lumpuh, tapi sebuah perubahan bisa masuk ke dalam bait Allah. Biasanya orang kalau sudah lama tidak beribadah kan nyaman ya, enak ya. Oh ternyata enak ya nggak beribadah itu ya. Biasanya nyaman. Ini 38 tahun. Tapi ada kerinduan, aku sekarang sudah sembuh. Aku mau datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan setelah di bait Allah, ternyata ketemu Tuhan Yesus. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus, dia kenal, ini loh yang menyembuhkan aku. Dan dia cerita kepada orang banyak. Ini sebuah pertumbuhan rohani, ya. Ini lawatan Tuhan. Jangan sampai kita cuma mengejar mujizat, setelah itu bye-bye dengan Tuhan. Tapi pertumbuhan rohani, lawatan Tuhan, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mujizat itu cuma sarana, ya,
untuk kita bisa kenal pribadi Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 tidak usah dibaca semua. Saya akan ceritakan peristiwa ini. Tadi 10 orang kusta, kemudian orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh, dan sekarang orang buta sejak lahir. Jadi ada seorang anak yang lahir, sejak lahir itu matanya buta, ya. Kemudian murid-murid bertanya, Tuhan, sapa sing salah ini? Orang tuanya kah atau anaknya? Karena dia lahir buta, ya. Terus Tuhan bilang, bukan orang tuanya, juga bukan orang itu, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Supaya Tuhan bisa membuktikan ada kuasa yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Haleluya. Ada kuasa. Puji Tuhan. Dingin-dingin. Jadi pada ke belakang semua. Ya, nah saudaraku, kemudian Tuhan datang kepada orang yang buta ini. Tuhan mengoleskan tanah yang sudah lembek, ya. Tuhan mengoleskan di matanya, dan Tuhan bilang, kamu pergi ke kolam Siloam dan kamu cuci mukamu. Ya, karena sudah diolesi tadi, cuci mukamu. Dan kemudian oleh peristiwa itu orang yang buta ini menjadi sembuh. Haleluya. Dan orang-orang tanya, loh, kamu sudah sembuh? Orang-orang gak paham siapa sih ini, ya? Oh, itu pengemis yang buta, yang biasa ngemis. Bukan, ada orang yang bertentangan. Akhirnya mereka kepo, penasaran, tanya sendiri. Ya, saya orang yang buta, yang dulu buta sejak lahir, sekarang aku sembuh. Siapa yang menyembuhkan kamu? Mereka semua orang membenci Yesus. Siapa yang menyembuhkan kamu pada hari Sabat begini? Loh, pada hari Sabat pun gak boleh berbuat baik. Aturan macam apa ini ya saudaraku? Ya? Orang-orang Farisi, siapa pada hari Sabat menyembuhkan orang? Kemudian orang yang buta sejak lahir ini, coba baca ayat 25. Ayat 25. Ayat 25. Pasal 9. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Iya. Aku nggak tahu siapa itu, tapi pekerjaannya sudah aku rasakan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Hasil karyanya sudah dirasakan. Dulu buta, sekarang melihat. Orang-orang itu tanya di ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jadi orang-orang Yahudi melihat Yesus itu orang berdosa. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan. Penilaian orang-orang Yahudi kepada Yesus itu beda dengan orang yang sudah disembuhkan. Orang yang sudah disembuhkan itu melihat karya Yesus di dalam dirinya. Haleluya. Sampai orang itu bertanya, nggak mungkin kalau orang itu yang menyembuhkan karena dia orang berdosa. Dan orang ini membuat satu statement, membuat satu prinsip, pernyataan. Aku nggak tahu siapa dia, tapi yang penting aku sudah menerima karyanya. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Jadi orang buta ini pertama kali melihat Yesus itu hanya sebagai penyembuh. Dia bisa menyembuhkan aku. Tapi selepas dari itu dia kemudian mengatakan mungkin dia seorang nabi, ya. Mungkin dia seorang nabi. Haleluya. Jadi mulai berkembang, bertumbuh. Yang awal-awalnya orang tanya sampai tanya sama orang tuanya.
Apa benar itu anakmu? Orang tuanya takut. Orang tuanya cuma bilang, tanya sendiri kepada dia. Karena orang yang percaya Yesus, yang mengikut Yesus, biasanya akan diusir. Ya, biasanya akan dikucilkan. Makanya orang tuanya takut ketika ditanyai oleh orang-orang Yahudi. Tanya sendiri sama dia. Dan ayat 25 itu menjawab orang yang lumpuh ini. Dia bilang, aku tahu karyanya. Pada awalnya dia bilang, mungkin dia seorang nabi. Ada satu pengenalan kepada Yesus yang semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Ayat 35 sampai 38 tolong dibacakan. Ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Luar biasa. Ada satu pertumbuhan kerohanian. Awalnya dia hanya melihat Tuhan sebagai penyembuh. Selanjutnya dia mengira bahwa Tuhan adalah nabi. Sebatas itu walaupun dia belum kenal. Tapi setelah itu orang-orang kampungnya mengusir. Wes, kalau kamu pengikut Yesus itu, kamu keluar dari kampung ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini resiko bagi orang pengikut Yesus. Tapi orang buta ini tidak takut. Setelah diusir, Tuhan Yesus menjumpai. Ya, Tuhan Yesus ketemu dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ayat 30 berapa ini? Ya, ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, saudaraku, ketika saudara sedang mengalami pengucilan, diusir, atau hidup seolah-olah sendiri, ya, mungkin di rumahmu ada banyak orang, tapi saudara merasa sepi, merasa sendiri, karena merasa aku tidak diperdulikan. Haleluya. Dan saat itu Yesus menjumpai saudara. Seperti Yesus menjumpai orang yang buta sejak lahir ini. Tuhan Yesus menjumpai dan Tuhan Yesus bertanya, haleluya, percayakah engkau akan Anak Allah? Dia masih bingung, siapa ini? Anak Allah itu siapa? Ya. Dan dia berkata, jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Artinya, dia bukan hanya ingin tahu siapa Anak Allah, tapi buat diriku untuk percaya kepada dia. Haleluya. Dan aku mau percaya. Siapa Anak Allah itu? Supaya aku dapat percaya. Apa yang saudara harapkan dari Anak Allah itu? Mujizatnya tok, pertolongannya tok, ataukah saudara ingin kenal Anak Allah itu secara pribadi? Ini loh pertumbuhan saudara, ya. Jadi ketika kita melihat mujizat, mujizat itu harus membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berkata, kamu bukan hanya mengenal dia, tapi kamu sudah bicara dengan Anak Allah itu. Wow, luar biasa. Akhirnya dia sujud menyembah. Haleluya. Mujizat harus membawa saudara mengenali Kristus. Mujizat harus membawa kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk kita bisa meninggikan dia. Bukan aku yang berhasil. Aku bisa sehat. Aku bisa makan kenyang. Aku bisa ada sampai hari ini. Bukan kita.
tapi Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Saudara bisa beli ini, beli itu. Kepengin ini, kepengin itu, saudara bisa nikmati. Itu bukan karena kita. Haleluya. Sebab itu kita bukan hanya membutuhkan Yesus soal pertolongan saja. Tapi mujizatnya harus membawa kita untuk menyembah Dia. Untuk merendahkan diri kepadanya. Haleluya. Saudaraku, mujizat itu hanya sebuah sarana, ya. Sekali lagi, mujizat itu hanya sebuah sarana untuk kita bisa mengenal Yesus. Sebab itu jangan dikejar mujizatnya tok, ya. Oh, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menghibur saya. Efek dari mujizat, efek dari pertolongan Tuhan yang saudara terima itu apa? Apakah itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau hanya membuat kita sukacita, hore? Haleluya. Tapi mujizat itu harus membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita bisa mengenal lebih dalam. Mengenal Allah lebih dalam. Jangan cuma tahu Allah itu penolong, Allah itu juru selamat, sehingga kita mintai tolong terus. Menyelamatkan kita dari kesusahan, dari penderitaan, dari himpitan ekonomi. Tolong saya Tuhan. Cuma itu saja, kecil saudara. Bahkan Rasul Paulus bilang, kita orang paling malang kalau kita hanya mengharapkan perkara-perkara itu saja. Tapi mujizat itu harus membawa pribadi kita mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, bahkan umatnya yang tidak mengenal Dia, itu binasa. Bahaya kan? Kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun beribadah, tapi tidak kenal Yesus, tidak kenal Allahnya. Bahkan Tuhan bilang, binasa umatku karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dahsyat ya saudaraku. Oleh karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah kalau kita datang ibadah cuma sebuah kegiatan, kita tidak mengenal pribadi Allah. Ayat ini berkata binasa. Umatku, umat Allah bisa binasa. Haleluya. Karena tidak mengenal Allah. Makanya diserukan terus baca Alkitab, renungkan. Supaya kita kenal pribadi Allah melalui firman-Nya. Haleluya. Kalau kita tidak kenal Allah, sia-sia ibadah kita. Ibadah cuma sebuah kegiatan yang akhirnya membuat kita binasa, kecewa. Haleluya. Dan ayat itu berkata, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi pribadi lepas pribadi, bukan Tuhan yang menolak kita, tapi kamu, umatku, yang menolak pengenalan itu. Haleluya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Imam itu pelayan Tuhan. Banyak orang menghindar, takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Lah, aku sudah tua, wais aku gak usah melayani dulu. Saudaraku, jangan sampai penolakan ini terjadi dari diri kita sendiri lebih dulu. Tuhan mau menjadi imam, Tuhan mau supaya kita menjadi imam melayani Dia, tapi kita menolak. Kita yang menolak.
Dan akhirnya Tuhan juga menolak. Emangnya kamu saja yang bisa aku pakai? Tuhan bisa kan berkata begitu? Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu tidak memuji Tuhan, batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Saudaraku, kita jangan sombong, ya, jangan merasa aku nggak bisa melayani Tuhan. Cukup aku percaya Tuhan tok. Haleluya. Ternyata ketika kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau menjadi imam Tuhan, Tuhan juga menolak kita. Haleluya. Mari kita belajar lebih hari lebih meningkat. Apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk aku bisa melayani Engkau? Apa yang bisa aku perbuat? Mungkin kita merasa aku tidak bisa apa-apa. Gak mungkin orang hidup sampai hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin. Ya, ada banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin masak, mungkin nyapu, ya, itu bisa kita lakukan kan? Mungkin kita bercerita, ya, mungkin kita ngobrol, ya, obrolkan tentang Tuhan. Itu melayani. Haleluya. Gak mungkin orang hidup sampai berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun gak bisa berbuat apa-apa bagi Tuhan. Gak mungkin, ya. Saudara bisa baca, saudara bisa nulis. Haleluya. Nah, saudaraku, lakukan untuk melayani Tuhan. Karena umat yang tidak mengenal Allahnya akan menjadi binasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mengejar mujizat, tapi kejarlah Tuhan sebagai Allah dalam pribadimu. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan, Engkau yang mempesona hatiku. Engkau yang paling indah dalam hidupku. Mungkin aku saat ini sakit, tapi Engkau tidak pernah hilang dalam hidupku. Engkau yang terutama dalam hidupku. Engkau yang paling indah. Bahkan satu saat seluruh insan di dunia ini akan mengaku Yesus anak Allah. Akan berlutut di hadapannya. Mari kita berdiri bersama-sama.